lemah itu karena hal-hal yang saya jelaskan tadi. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Saudara Gandhi mungkin ada sanggahan. Terima kasih atas pencerahannya. Mohon maaf tadi soalnya saya juga ada kendala jaringan, jadi nggak gitu bisa memahami. Terima kasih. Oke, tadi sudah diklarifikasi ya. Kalau pasar tradisional pastinya beda ya. Kalau untuk networking ya itu aja gitu loh ya. Jadi masih kurang luas gitu ya. Kita jualan apa namanya barang gitu ya. Contoh di Pasar Tanjung gitu ya, jualan sayur, lingkupnya pembelinya gitu ya hanya itu aja gitu ya. Orang Jember aja ya. Bukan apa, orang Jember pun terbatas paling orang sekitar kota lah. Nggak mungkin kan orang Ambulu atau misalnya nyari dadakan sampai ke apa namanya ke kota gitu ya, atau orang yang mana Silo misalnya ya, masa nyari sawi aja sampai ke Pasar Tanjung butuh waktu gitu ya. Ya, tapi gitu. Ya, maksudnya lingkupnya itu lebih kecil gitu ya. Artinya lebih kecil. Atau misalnya orang Lumajang gitu, ya nggak mungkin kan belanja sedikit ke Pasar Tanjung. Gitu. Tapi kalau misalnya kita jualan online gitu ya, sayur kan sekarang udah bisa online ya, beli sayuran gitu bisa online gitu ya. Kalau kalian lihat aplikasi atau website Tanihub gitu ya, farm ya bidang-bidang pertanian lah misalnya, ya, itu makin banyak gitu ya. Nggak ada di Jember tapi ada di kota lain misalnya, ya itu bisa kita dapat gitu ya. Tinggal packagingnya sampai Jember aman nggak ya kira-kira? Itu busuk nggak ya? Itu harus dipikirkan kayak gitu. Networkingnya bisa jadi kalau dulu hanya sebatas konsumennya orang-orang Jember aja, bisa jadi kalau kita buka secara online ya jualan sayur bisa kemana aja. Cuma ada batasan-batasan tertentu masih kalau misalnya yang sifatnya fresh gitu ya, makanan misalnya atau sayuran, buah-buahan tadi masih harus dipikirkan juga gitu. Ya, untuk packaging terutama. Ya, kalau kita bicara pasar tradisional, lingkupnya sangat sederhana, kecil ya. Tapi kalau kita udah bicara digitalisasi gitu ya, dimanapun kita bisa, gitu ya. Kapanpun juga bisa. Cuma pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang memang harus diperbaiki. Itu ya. Oke. Masih kurang berapa pertanyaan? Masih kurang berapa pertanyaan? 1, Bu. Silakan. Maksudnya kita sudah menjawab semua pertanyaan yang kita tampung. Itu ada 4 pertanyaan. Jadi sudah terjawab semua begitu, Bu. Ini sudah terjawab semua? Sudah, Bu. Oke. Saya rasa pertanyaan tadi juga sudah sedikit mewakili gitu ya. Yang harus dipahami adalah prostitusi, B2B, business to business. Jadi contoh misalnya dari hulu ke hilir gitu ya. Kita misalnya namanya supplier pasti butuh yang namanya, tapi yang memperolehnya dia dijual lagi. Gitu ya. Artinya kita penjual ya, atau institusi misalnya, konsumen to konsumen gitu ya. Nah, itu sudah berubah, semuanya serba di sininya. Ya.
kalian anak akuntansi yang harus saya tekankan adalah karena ingat ya, kita ini diciptakan di lingkungan accounting itu pasti pikirannya itu pasti sedikit matre. Matre itu gimana? Pasti mikirin yang namanya apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya, ya. Nanti kalau saya gini, nanti dampaknya kayak apa, resikonya kayak apa, kayak gitu ya. Nah, semuanya harus dihitung, gitu ya, cost and benefit-nya, cost and revenue-nya. Gitu. Terus kalau anak akuntansi juga harus mikirin ya apa ya cara mengukurnya, mencatatnya, ya kayak tadi. Contoh misalnya tadi banyak sekali perubahan yang bisa kita lihat adalah dari sisi biaya, ya. Biaya kalau dulu kita mungkin masih butuh secara fisik gitu ya, ada ya jelas gitu ya. Kita mau beli tanah, kita mau beli toko, kita mau beli gedung untuk produksi gitu, jelas. Kalau udah bisnis digital, kita nggak punya tuh yang namanya tanah, kita nggak punya tuh yang namanya gedung bisa jadi. Tapi aset kita berubah. Misalnya kita punya website, aset tidak berwujud loh ya, bisa jadi dapat royalti dari situ. Kita butuh yang namanya paten, berubah loh ya. Nah itu yang harus kamu pikirkan, ya. Kemudian nggak punya barang, misalnya usaha dagang, ya, loh Bu, saya ini dagang, tapi saya nggak punya barang, ngukurnya gimana saya Bu? Metode FIFO, LIFO berlaku nggak kira-kira kalau kayak gitu? Ayo, pernah nggak kamu pikirin? Nah itu yang harus kamu kritisi, ya. Saya ini dagang Bu, tapi dagangnya online, tapi saya nggak punya barang Bu. Nah ngitungnya gimana nih? Ya kan? Secara accounting juga itu akan merubah. Dunia digital itu mengacak-acak kehidupan kita secara nggak langsung. Ya, bisa jadi mengubah, mengacak-acak. Kalau tadi kita bicara usaha dagang, ya teorinya, ya kalau usaha dagang itu kan gimana ya Bu? Kita pasti lihat barang dagangan kita yang laku hari ini berapa, ya secara fisik kita lihat, atau kita pulaan lagi gitu kan dihitung ya, ada penambahan. Kalau udah laku berarti kan keluar Bu. Saya menggunakan metode FIFO, jelas lah. Barang yang masuk sekarang ya keluar sekarang, ya, kita bisa hitung. Lah kalau udah online gitu ya, barangnya belum tentu ada, kadang juga dropship, kadang pinjam ke sana kemari, yang penting laku gitu. Gimana tuh? Nah, susah kan? Agak susah gitu. Aset tadi juga berubah. Terus apalagi misalnya karyawan. Kalau dulu bisa jadi ya karyawan itu banyak. Kalau sekarang saya sendiri loh bisa gitu loh. Ya, muncul. Nggak usah bayar tenaga kerja kan, akhirnya nggak muncul tuh biaya tenaga kerja. Ya. Biaya gaji nggak muncul. Ngapain karyawannya saya sendiri, ownernya saya sendiri, ya kan? Nah, itu yang harus dipikirin anak accounting gitu. Ya, yang mikirin strategi bisnis ya saya sendiri karena saya owner CEO-nya ya saya sendiri, di manajemennya sendiri gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Terus nanti gimana juga Bu terkait banyak lah resiko kira-kira apa yang terjadi dari bisnis online saya, kemudian bagaimana pemajakannya. Ya. Mendulang rezeki dari online luar biasa, tapi hati-hati ini juga kalau dari sisi pajak akan menjadi sasaran. Nah, nanti kamu misalnya, kamu dipekerjakan di perusahaan startup, bayar pajaknya gimana Bu? Punya karyawan nggak PPh 21, gimana ya? Gitu. Oke lah, PPh 21 kalau masih ada karyawan masih oke. Terus apa lagi ya kira-kira? Royalti, kita ada royalti nggak? Kita ada paten nggak? PPh 23 berlaku nggak? Atau yang lain, aturan-aturan sekarang yang ngikutin. Nah, PR lagi. Kamu nanti kalau dikerja di perusahaan, ini harus paham. Atau gini deh, nanti kalian tugas akhirnya magang kan ya? Nah, kalau menurut saya, untungnya sekarang sudah dikasih kebebasan, nggak harus di UMKM yang jualan apa gitu ya, secara fisik ada. Kalau misalnya